Prime Time News, setiap Senin sampai Jumat, live jam 6 sore. Halo pemirsa, senang sekali kita kembali berjumpa di 811 Show bersama saya Gadiza Fauzi. Hari ini kita akan membahas virus Ebola ya. Pemirsa, memang wabah penyakit virus Ebola di dataran Afrika Barat menyedot perhatian warga dunia. Dan mungkin saja warga Indonesia menjadi panik dan juga merasa bahwa harus waspada. Dan itu adalah benar bahwa kita harus waspada, tetapi sebetulnya penyakit virus Ebola ini tidak mudah begitu saja menjangkiti masyarakat karena memang Indonesia dapat dinyatakan aman dari ancaman wabah Ebola. Mengingat penularannya juga tidak mudah, harus melalui kontak langsung dan juga melalui cairan tubuh. Dan cairan tubuh itu bukanlah keringat. Namun ada baiknya kita mengetahui lebih banyak mengenai penyebaran penyakit virus Ebola ini dan juga kewaspadaan apa yang harus dilakukan. Saat ini sudah bersama saya Menteri Kesehatan Republik Indonesia yaitu Ibu Nafsiah Emboy. Selamat pagi Ibu. Baik. Oke, Ibu, mungkin ada baiknya juga jika pemirsa pada pagi hari ini mengetahui lebih banyak lagi apa itu sesungguhnya virus Ebola. Virus Ebola adalah virus bibit penyakit yang menyebabkan penyakit Ebola. Itu pertama kali ditemukan, penyakitnya ditemukan pertama kali tahun 76 dekat Sungai Ebola. Oleh karena itu disebut Ebola penyakit itu. Nah, oleh karena ini menyerang di daerah yang boleh dikata cukup terpencil dan sebagainya, informasi masih kurang, maka apa yang terjadi penyebarannya cepat. Kematiannya juga cepat karena pelayanan kesehatan terlambat sehingga menyebabkan panik. Jadi tapi memang benar tadi tidak perlu untuk Indonesia kita harus waspada tapi tidak perlu panik. Tapi banyak juga mengatakan bahwa memang virus ini membahayakan. Mengapa dikatakan membahayakan? Membahayakan oleh karena kalau seseorang yang kontak dengan hewan atau manusia yang terinfeksi, bahkan dengan jenazah yang terinfeksi tanpa ada perlindungan diri, maka dia bisa ketularan. Dan kalau tidak cepat mendapat pelayanan kesehatan dan daya tahan tubuhnya rendah, maka memang angka kematian bisa cukup tinggi. Rata-rata memang cukup berbeda. Misalnya di Liberia angka kematian atau case fatality rate hanya sekitar 40%. Akan tetapi di daerah di mana lebih sulit pelayanan kesehatan atau masyarakat panik dan tidak kurang informasi bisa sampai 90%. Seperti apa penyebaran virus Ebola ini? Jadi kalau mulainya kan dari binatang ya. Jadi biasanya itu dari primata, monyet, simpanse dan sebagainya atau kelelawar. Kalau dia sudah terinfeksi dan manusia memegang dia atau makan dagingnya tanpa dimasak dan sebagainya atau kurang masak ya, maka dia bisa menularkan pada manusia. Kemudian dari manusia ke manusia adalah dengan kontak langsung cairan yang terinfeksi. Paling sering tentu adalah sekret, muntah ataupun darah dari pasien yang terinfeksi, dan kalau kita pegang tanpa perlindungan ya bisa menyebabkan ketularan. Bisa lebih jauh lagi Ibu elaborasi apa saja tanda-tanda jika seseorang memang sudah terkena virus Ebola ini? Kalau virus ini masuk ke dalam tubuh, maka sebenarnya ada masa inkubasi antara 2 hari sampai 21 hari. Tapi paling sering itu antara 5 sampai 10 hari. Nah, gejala pertama adalah sama dengan flu lain. Virus lain lah. Penyakit virus lain, yaitu demam tinggi, sakit otot dan persendian, kemudian rasa lemah. Nah, bedanya ini dengan misalnya flu burung adalah terjadinya pendarahan. Pendarahan ini bisa terjadi eksternal, bisa juga di dalam tubuh, sehingga menyebabkan kematian. Oke, dan memakan waktu berapa lama proses ini terjadi di dalam tubuh? Tergantung dari daya tahan tubuh seseorang. Kalau dia mempunyai pada dasarnya ketahanan tubuh yang cukup tinggi, maka sama dengan virus-virus lain, dia bisa melahan. Tetapi kalau dia memang sudah dalam keadaan tidak terlalu kuatlah daya tahan tubuhnya, maka tentu akan lebih cepat. Oke, siapa sih Bu yang sebenarnya paling beresiko terkena virus Ebola? Pertama, tentu penduduk di daerah di mana virus itu berada.
pada saat ini hanya 4 negara yang kita tahu, Di mana saja itu? yaitu Nigeria, Liberia, apa lagi? Gini ya. Gini ya, dengan satu lagi Nigeria yang terakhir. Akan tetapi berbeda-beda dia punya ini kedaruratannya. Nah, biasanya kan mulainya dengan mereka yang tinggal dekat hutan dan sebagainya, sehingga dengan demikian terinfeksi oleh hewan yang mengandung virus ini. Kemudian antar manusia, dan kalau mereka tidak tahu, misalnya jenazah meninggal, jenazah juga dilayani tanpa perlindungan, tentu bisa menularkan. Jadi yang paling rawanlah terinfeksi adalah penduduk di 4 negara ini, terutama di lokal, di daerah-daerah di mana kantong-kantong infeksi. Itu yang paling berbahaya, sehingga bisa dikarantina. Kedua tentu adalah orang yang menanganinya, berkontak dengan mereka, baik dengan binatang ataupun manusia yang memang sudah terinfeksi. Nah, dan paling banyak kita lihat adalah setelah masuk rumah sakit dan petugas rumah sakit, tenaga kesehatan tidak tahu bahwa ini Ebola, maka dia bisa ceroboh, dia tidak memakai perlindungan, maka tentu dia juga bisa ketularan. Karena itu dalam yang menyebabkan panik waktu itu di Liberia dan sebagainya adalah bahwa kok tenaga kesehatan yang banyak terinfeksi. Baik, kita akan sambung lagi karena banyak juga yang harus diketahui pengetahuan mengenai virus Ebola ini, seperti misalnya kapan seseorang harus dicurigai bahwa dia sudah terkena virus Ebola seperti yang Ibu katakan. Dari hasil diagnosa dan pemeriksaan lab, anak ibu harus kita rujuk ke rumah sakit. Sakitnya parah ya? Anak ibu perlu pengobatan lebih lanjut. Jadi pasien sudah bisa diterima ya, Mbak? Mari Bu, ini kartu JKN-nya. Jangan lupa dibawa ke rumah sakit ya. Alhamdulillah ya, Nak. Sudah lebih baik. Untung ada JKN. Istirahat yang cukup, pasti cepat sembuh. Didukung oleh Ya, kembali kita lanjutkan perbincangan mengenai penyakit virus Ebola, dan pemirsa, kapan sesungguhnya seseorang harus dicurigai bahwa ia sudah terkena penyakit Ebola? Mungkin Ibu bisa jawab hal ini. Ya. Pertama, gejalanya sama dengan gejala infeksi virus yang lain ya. Jadi demam panas tinggi, kemudian sakit tulang, otot, semua meriang rasanya gitu. Kemudian juga ada gejala-gejala demam berdarah. Tapi yang paling penting adalah bahwa dia pernah kontak dengan hewan atau manusia yang berpenyakit Ebola. Artinya dia pernah dalam waktu 3 minggu atau 1 bulan itu pernah ke daerah di mana wabah itu berada. Jadi misalnya dia pernah ke Nigeria atau Guinea atau Liberia dan sebagainya, itu sangat mencurigakan. Maka kita tidak mau mengambil risiko, kita langsung akan karantina. Oke, sekarang tidak lama lagi warga muslim, umat muslim akan menjalankan ibadah haji, dan tentu akan terjadi pertemuan warga dunia di Saudi Arabia. Dan ini juga banyak yang mengkhawatirkan bisa bertemu warga Afrika yang mungkin terjangkit virus Ebola dan mereka pun mungkin belum tahu begitu. Seperti apa kemudian yang harus diwaspadai akan hal ini? Benar sekali, itu pertanyaan yang sangat baik. Sebab kami pun tentu sangat peduli dan sangat memperhatikan hal ini. Pertama, persiapan di tanah air dulu. Persiapan di tanah air kami sudah siapkan ini semua. Jadi yang penting adalah bagaimana dia sehat. Itu nomor 1. Dia menjaga kesehatannya. Ya, jadi ada imunisasi, ada sehat saat ibadat, ada panduan berhaji sehat, dan sebagainya. Jadi ada beberapa, bahkan di dalam waktu sebelum berangkat itu diberikan seperti ini, diberikan sosialisasi, penyuluhan dan sebagainya. Ada berbagai ini, termasuk juga bagaimana mempertahankan kesegaran tubuh dan sebagainya. Itu utama. Jadi supaya dia berangkat dan berada di sana melaksanakan ibadah dalam keadaan prima, kesehatan prima. Kedua adalah kalau dia merasakan ada gejala-gejala
seperti flu, maka segera melapor. Oleh karena masing-masing kloter itu ada dokter, ada perawat yang kita tugaskan dan mereka sudah terlatih. Ketiga, betul-betul menjaga kalau di dalam kerumunan itu, jadi tidak hanya Ebola, tetapi MERS-CoV virus kita masih belum terlalu merasa aman sekarang. Oleh karena itu pakailah masker. Jadi itu dulu, bagaimana menjaga kesehatan jemaah kita sendiri. Dari segi Saudi Arabia, satu lagi, kalau bisa sesudah atau sebelum haji, janganlah ke 4 negara tersebut. Oleh karena itu akan membahayakan dia. Sedangkan pemerintah Saudi Arabia maupun pemerintah 4 negara yang sudah terinfeksi ini juga melaksanakan tindakan-tindakan precautions. Artinya 4 negara di mana Ebola berada itu sudah mewanti-wanti, memberikan travel warning pada warganya untuk tidak keluar, bahkan tidak keluar dari lingkungannya, dan betul-betul dijaga, diperiksa dengan teliti kalau mau keluar dari daerahnya. Kedua, Saudi Arabia melakukan tindakan kewaspadaan, tidak memberikan visum, tidak memberikan visa, tidak memberikan visa pada calon jemaah haji atau wisatawan yang berasal dari 4 negara ini. Jadi itu sudah pengamanan. Dan di Saudi Arabia kita juga bersama pemerintah Saudi Arabia sudah melakukan persiapan-persiapan kalau ada jemaah yang haji yang sakit harus diapakan begitu. Oke, perawatan medis apa itu Bu yang harus dilakukan? Pertama tentu isolasi. Selama kita belum tahu ini Ebola atau tidak, kita isolasi dulu. Kedua adalah selama di dalam perawatan itu dilakukan precautions sehingga tidak akan menularkan pada orang lain, termasuk petugas kesehatan. Pada yang bersangkutan, pada pasien, tentu kita berusaha betul untuk mempertahankan daya tahan tubuhnya tinggi. Jadi karena belum ada obat untuk virus. Oleh karena itu, maka kalau misalnya dia kekurangan cairan, kasih infus. Kalau ada perdarahan, dikasih transfusi darah dan sebagainya. Pokok dipertahankan supaya daya tahan tubuhnya optimal. Tetap menjaga kesegaran tubuhnya. Betul sekali. Baik, kita akan sambung lagi perbincangan ini. Pemirsa jangan kemana-mana, ikuti terus perbincangan mengenai virus Ebola. Didukung oleh Dari hasil diagnosa dan pemeriksaan lab, anak ibu harus kita rujuk ke rumah sakit. Sakitnya parah ya? Anak ibu perlu pengobatan lebih lanjut. Jadi pasien sudah bisa diterima ya Mbak? Mari Bu, ini kartu JKN-nya. Jangan lupa dibawa ke rumah sakit ya. Alhamdulillah ya Nak, sudah lebih baik. Untung ada CKN. Istirahat yang cukup, pasti cepat sembuh. Saya mau minta rujukan ke rumah sakit. Bapak sakit apa ya? Diperiksa dokter dulu ya Pak. Bapak hanya batuk dan flu biasa. Minum obat dan istirahat yang cukup. Surat rujukannya gimana? Tidak perlu dirujuk ke rumah sakit. Untuk pelayanan kesehatan dasar, cukup di puskesmas saja Pak. Diminum 3 kali sehari ya Pak. Berapa biayanya, Bu? Semua ditanggung oleh CKN. Jangan lupa, makan makanan yang bergizi. didukung oleh Ya, pemirsa, kita lanjutkan lagi perbincangan mengenai penyakit virus Ebola. Tadi kita sudah bicara mengenai bepergian haji, aman ya Bu ya, karena memang negara-negara yang terjangkiti virus Ebola sudah bisa dikatakan warganya sudah terisolasi dengan ketat. Nah, kemudian apakah juga aman artinya melakukan perjalanan wisata, katakanlah ke negara Afrika yang tidak terjangkiti juga dan negara lainnya? Sampai saat ini ya, jadi travel warning dalam hal itu termasuk untuk wisatawan tidak ada, hanya kewaspadaan. Artinya kalau memang tidak perlu banget gitu, jangan ke daerah itu. Ya, sehingga dan kalau toh terpaksa harus ke situ, misalnya memang tugas atau apa, maka perhatikan hal-hal seperti tadi saya katakan, perlindungan diri, jangan berkontak dengan hewan ataupun
pasien yang terinfeksi. Jadi itu sudah ada petunjuk SOP-nya. Bagaimana dengan Indonesia sendiri? Apakah memang Indonesia akan menerapkan perhatian khusus seperti misalnya travel warning akan hal ini? Pada saat ini tidak. Akan tetapi kami tiap hari diupdate. Jadi seperti saya misalnya, tiap hari 2 kali sehari di dalam HP saya dilaporkan situasinya. Sehingga saya tahu kalau memang perlu ada tindakan yang lebih drastis akan kita lakukan. Namun demikian, sebagai tindak kewaspadaan, kita sudah menyebarluaskan ini, seperti ini misalnya. Nah, ini juga supaya diketahui oleh seluruh masyarakat, tidak hanya mereka yang ke luar negeri atau melakukan ini. Dan di sini ada secara sangat sederhana bagaimana apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Itu pokok mudah dimengerti oleh siapa saja. Itu satu. Kedua, para tenaga kesehatan sudah terlatih atau sudah mengerti betul untuk mengenali gejala-gejalanya. Ketiga, kami sudah cukup laboratorium kita ada untuk bisa mendeteksi, memeriksa apakah ini betul Ebola. Kita pernah kan pasien Ghana, gejala-gejalanya hampir sama, ternyata malaria dengan demam berdarah. Jadi memang itu gejalanya hampir sama. Namun kami tidak mengambil risiko, langsung pasien itu diisolasi. Kita sudah ada lebih dari 100 rumah sakit yang sudah dipersiapkan untuk itu, sehingga di mana para tenaga kesehatan itu bisa melakukan perawatan sambil melindungi dirinya sendiri. Ya. Memang virus Ebola ini sudah ada sejak tahun 1970-an, tetapi sampai sekarang belum ada vaksinnya, belum ada obatnya. Yang tadi Bu jelaskan adalah meningkatkan daya tahan tubuhnya saja. Jika sudah ditingkatkan, apakah memang bisa seseorang sudah terjangkit virus Ebola sembuh? Begini, memang virus, praktis semua penyakit virus lah, itu sulit untuk vaksin ataupun obat yang secara spesifik. Biasanya simptomatis. Juga resistensi terhadap atau kekebalan terhadap virus itu juga hampir tidak ada. Ada beberapa spesies tertentu yang bisa, akan tapi seperti flu. Saya sekarang kena flu, saya lemah bisa lagi terinfeksi flu begitu. Jadi memang beberapa macam virus bisa membentuk antibodi, tetapi ada virus yang tidak bisa. Tapi sudah ada pula kasus yang terkena virus Ebola kemudian sembuh ya Bu? Sembuh ada. Ada. Sudah ada angka kematian sampai sekarang ini berbeda ya. Tadi saya katakan bukan dari 40% sampai 90%. Tergantung berapa kuat daya tahannya, berapa cepat perawatan kesehatan, tetapi cukup banyak yang ini. Rata-rata sekarang 50% lah. Baik, 50% sembuh, 50% meninggal. Dan yang paling penting adalah pencegahan, tidak mengobati, tapi sudah melakukan kewaspadaan pencegahan yang tadi dijelaskan. Baik, terima kasih Bu Nafsiamboy atas pencerahan terhadap masyarakat pada hari ini mengenai virus Ebola. Artinya memang tidak mudah begitu saja untuk terjangkiti, karena memang harus ada kontak langsung dan juga cairan seperti ekskresi. Kemudian yang lain tidak seperti air mata ataupun keringat juga ya Bu. Ya. Baik, terima kasih atas penjelasan pada pagi hari ini, dan juga saya akan mengajak Anda pemirsa, jika Anda ingin mengetahui lebih banyak lagi mengenai perkembangan virus Ebola dan juga apa yang harus dilakukan, penanganan dan juga kewaspadaan akan hal ini, Anda bisa memfollow Twitter Kemenkes di @puskomdepkes. Saya ulangi, @puskomdepkes, dan juga Anda bisa menghubungi langsung Halo Kemkes di 021 500 567. Saya Gadiza Fauzi undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.